Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 serangan catur buat menghadapi pembukaan Sisilia, ataupun bisa disebut juga anti Sisilia lah, di variasi Rosolimo Attack. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di partai yang pertama. Dimana di partai yang pertama ini, saya ambil dari permainan antara Mikael Tal memegang bedak putih melawan Achilles Amparan memegang bedak hitam. Dan permainan diawali dari pembukaan E4, C5, Sisilia defense, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Sisilia defense variasi Nasmedinov Rosolimo Attack. G6 mempersiapkan gajah Fianchetto ke depan, C3, dan jelas teman-teman ini juga menghalangi kuda untuk berkembang ke depan, gajah G7, D4, dan C kali D4, dan C kali D4. Dan untuk sementara waktu, petak pusat sudah dikuasai oleh putih. Menteri ke B6 menyerang gajah dan juga menyerang pion. Kuda ke C3 buat mensupport gajah. Nah, di posisi seperti ini, Mikael Tal mengorbankan pion di petak D4 dan gajah kali pion D4. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan kuda kali D4, maka kuda ke D5 menyerang juga menteri, dan gajah ini bukan gajah yang gratis teman-teman. Dan kuda kali kuda skak, menteri kali kuda. Sekali lagi, apabila menteri kali gajah, maka kuda ke C7 skak sekaligus mengancam menteri, dan menteri dipastikan tumbang. Raja ke D8 dan kuda kali menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah sebelumnya teman-teman. Di posisi seperti ini, apa jadinya bila menteri ke D8 kembali, maka gajah ke F4, dan jelas tetap sama menyerang petak C7. E5 menyerang gajah, gajah E3, dan ini adalah penguasaan diagonal sayap menteri. Kuda ke E7 mengadu kuda, gajah G5 menyerang kuda. F6, maka kuda kali F6 sekak, gajah kali kuda, menteri kali gajah. Tetap sama menyerang kuda. Petak F8 menyerang menteri, menteri kali pion. Tetap sama mempertahankan untuk menekan kuda. Menteri A5 skak, maka simpel saja geser raja F1, menteri ke D8. Gajah ke H6 menyerang juga beteng, beteng ke G8. Gajah ke C4 menyerang beteng, D6 menyerang menteri, menteri ke F6. D5 menyerang gajah, E kali D5, kuda ke F5 menyerang gajah, beteng E1 sekak, raja ke D7, gajah ke B5 sekak, langkah paksa, raja C7, beteng C1 sekak, raja ke B8, gajah F4 sekak. Langkah paksa lagi, kuda ke D6, dan menteri kali kuda sekak. Menteri kali menteri, dan gajah kali menteri sekak teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah kali D4 dan kuda ke D5 menyerang juga menteri. Nah ini juga mengorbankan gajah, dan apabila pengorbanan diterima dengan menteri kali gajah, maka kuda ke C7 skak sekaligus mengancam menteri. Nah oke, kita kembali lagi. Dimana di posisi seperti ini, gajah pukul pion F2 sekak, raja F1, menteri kali gajah sekak, raja kali gajah, menteri ke C5 sekak,
gajah E3 menutup, menteri ke D6, E5, dan jelas mengorbankan satu pion lagi, kuda kali E5, kuda kali kuda, menteri kali kuda. Menteri ke D4, mengadu menteri, dan menteri kali menteri, gajah kali menteri. Mengancam juga beteng, dan kuda juga mengancam petak C7 teman-teman. F6, kuda ke C7, sekak, sekaligus mengancam beteng, raja ke D8, dan kuda kali beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira beteng, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di partai yang kedua. Nah teman-teman, di partai yang kedua ini saya ambil dari pertandingan antara Nicolas Rosolimo melawan Ivan Romanenko, di mana Nicolas Rosolimo mengambil pembukaan E4, C5 Sicilia Defense, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah B5, Nesmedinov Rosolimo attack, G6 menyiapkan gajah via 1 ke depan, rokade, gajah G7, beteng E1, langsung menyerang raja, kuda ke F6, dan kuda ke C3, kuda ke D4, menyerang juga kuda dan sekaligus menyerang gajah. E5 terlebih dahulu, menyerang kuda, kuda G8 kembali, D3, mengaktifkan gajah, kuda kali gajah, kuda kali kuda, A6 menyerang kuda, kuda ke D6, sekak, pengorbanan perwira kuda. Pengorbanan diterima dengan pion kali kuda, maka gajah ke G5, mengancam menteri, menteri ke A5, dan pion kali D6, open skak. Nah teman-teman, sebelumnya di page seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan F6, maka E kali F6, sekak, raja F7, dan pion kali gajah, sekaligus mengancam beteng, mengancam menteri. Raja kali pion, dan gajah kali menteri. Nah teman-teman, di page seperti ini putih dipastikan unggul mutlak satu menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke A5 dan E kali D6, sekak, raja F8, dan Nicolas Rosolimo memilih langkah beteng E8, sekak, pengorbanan perwira beteng, raja kali beteng, menteri ke E2, sekak, raja F8, gajah E7, sekak, raja ke E8, dan gajah ke D8, open sekak. Dan raja kali gajah, kuda ke G5. Nah teman-teman, di page seperti ini juga Ivan Romanenko menyerah. Dan apabila dilanjutkan, misalkan saja kuda ke H6, maka menteri ke E7, skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di page seperti ini. Apabila F6, maka kuda ke F7, skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di page seperti ini. Untuk jawaban yang ketiga, apa jadinya bila menteri E1, sekak, dan ini cuma menghambat skakmat. Dan beteng kali menteri, gajah ke E5, menteri kali gajah, kuda E7, dan menteri kali kuda, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah untuk di serangan yang ketiga ini teman-teman, di mana saya ambil dari pertandingan Nicolas Rosolimo juga melawan Kana Gontanauer, di mana Nicolas Rosolimo mengambil pembukaan E4, C5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, mengancam kuda, Nesmedinov Rosolimo attack, E6, rokade, kuda ke F6 mengancam pion, beteng E1 mensupport pion, D5, dan E kali D5, kuda kali D5, kuda ke E5, menekan juga kuda, menteri ke C7 untuk mensupport kuda, menteri ke F3,
menyerang juga kuda, dan gajah ke D6 menyerang kuda. Kuda kali kuda, pion kali kuda, mengancam gajah. Nah teman-teman, coba kalian pause video ini, apa langkah terbaik dari putih? Dan selamat bagi yang menemukan menteri kali kuda, di mana pion C dan pion E sudah dipin oleh beteng, menteri, serta gajah. Dan gajah kali pion skak, raja ke H1, rokade, menteri ke H5. Dan seperti juga hitam menyerah, dikarenakan sudah kalah satu perwira juga teman-teman. Apabila dilanjutkan gajah ke D6, maka gajah ke C4, gajah D7, dan D3. Nah teman-teman, seperti juga putih diunggulkan satu perwira mutlak, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di serangan yang keempat. Nah teman-teman, di serangan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan antara Philip Andre memegang bidak putih melawan Alexandru Butolo memegang bidak hitam. Dan pembukaan di awal dari E4, C5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah B5, raja 5 attack, D6, dan rokade. Gajah ke D7, beteng E1, menyerang juga raja, kuda ke F6. C3 juga mengawal petak penting D4 dan juga B4 yang akan ditempati oleh kuda. A6 mengancam gajah, gajah ke C4, menyerang juga pion F7, B5, gajah F1, gajah G4, mengepin kuda, A4, beteng ke B8 untuk mensupport pion ke depan, dan A kali B5, A kali B5, D4, C kali D4, C kali D4, E5 langsung menawarkan pion, dan D kali E5, kuda kali E5 menekan juga kuda, gajah ke E2 mensupport kuda, gajah kali kuda, dan gajah kali gajah, kuda kali gajah sekak, menteri kali kuda. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade, gajah ke F4 menyerang pion, rokade, kuda ke C3 menyerang juga pion dan bisa berkembang ke depan, B4 menyerang kuda, kuda ke E2 bermanuver ke depan teman-teman untuk menempati petak G3, kuda ke D7, kuda ke D4, beteng ke B6 juga mensupport pion ke depan, kuda ke F5 menyerang juga gajah, gajah F6 menyerang juga pion B2, dan gajah kali pion sama-sama menyerang beteng. Beteng E8 menyerang pion, beteng A7 menyerang kuda dan juga menguasai baris ke-7 dari pertahanan hitam. Kuda ke E5 menyerang menteri, dan gajah kali kuda, gajah kali gajah. Beteng ke D1 menyerang menteri, menteri B8 menyerang juga beteng dan sekaligus pion H2. Beteng D ke D7 menyerang pion, beteng F8 mensupport pion. G3 langsung menghentikan laju dari gajah, dan gajah kali B2. Menteri ke B3 menyerang gajah dan sekaligus menyerang pion. Gajah ke F6 kembali, dan kuda ke H6 sekak, pengorbanan perwira kuda, pion kali kuda, beteng kali pion, dan ini juga jelas disupport oleh menteri dan juga beteng. Menteri ke E5, beteng ke G7 double sekak, raja H8, dan beteng kali pion H7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang keempat. Sekarang kita masuk di serangan yang kelima ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di serangan yang kelima ini ataupun yang terakhir, di mana saya ambil dari pertandingan antara Evgeny memegang bidak putih melawan
Sherbakov memegang bedak hitam. Di mana permainan diawali dari E4, C5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, rasul 5 attack, E6, rokade, kuda G ke E7, muspel juga kuda, C3, juga menghalangi pergerakan kuda ke depan, mengawal petak pusat, A6, menyerang gajah, gajah ke A4, B5, dan gajah ke C2, D5, E5, menguasai pertahanan darah hitam, petak D6 dan juga F6. D4, gajah ke E4, menyerang kuda, gajah ke B7. A4, kuda ke G6, menyerang juga pion 2 kali, dan A kali B5, menyerang kuda, menyerang pion. A kali B5, beteng kali beteng. Gajah kali beteng, kuda ke A3, menyerang pion. Kuda A7, mensupport pion. Dan gajah kali gajah, menteri kali gajah, menyerang kuda. Menteri ke B3, menyerang pion. Menteri B7, mensupport pion. C kali D4, C kali D4, kuda kali D4. Dan gajah kali kuda. Pion kali gajah, kuda kali pion. Gajah ke B2, langsung menyerang diagonal di sayap raja. Kuda ke C4, mengancam gajah, menteri G3. Menyerang juga pion G7 dan rokade. Nah teman-teman, sebelumnya di poin seperti ini, apa jadinya bila pengorbanan putih diterima dengan kuda kali gajah, maka menteri kali pion mengancam juga beteng. Beteng F8, kuda kali E6. Jelas mengancam beteng, dan pion F7 masih dipin oleh menteri. Menteri E7, kuda kali beteng, menteri kali kuda, beteng E1 skak, menteri E7 langkah wajib, beteng kali menteri, sekak. Raja kali beteng, menteri ke E5, sekak. Raja F8, menteri kali kuda. Nah teman-teman, di manipulasi seperti ini, putih lebih diunggulkan jumlah pion dan sekaligus kualitas perwira menteri. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan rokade dan gajah ke C3, G6, dan jelas melepas pergerakan dari menteri. D3 menyerang juga kuda, kuda ke B6, menteri E5, kuda ke D7 menyerang menteri. Nah teman-teman, coba di page seperti ini kalian pause video ini dan temukan langkah briliannya. Nah selamat buat teman-temanku yang menemukan langkah menteri G7 sekak, raja kali menteri, dan kuda ke F5 double sekak, raja G8, dan kuda ke H6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik, saran, ataupun request lainnya, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.